Persik Kediri baru Evan Dimas ya? Evan Dimas ini memang ya kita nggak tahu ya. Iya. Kita masih menunggu lagi sentuhan-sentuhan magis sih dari Evan Dimas ya. Tapi dalam 2 musim terakhir Evan Dimas memang menurun Iya, ya. Di PSIS, di Persik Kediri. Terakhir Arema pokoknya Arema dan PSIS musim lalu itu dia hanya bermain 11 atau 14 kali gitu lah. Welcome back to Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan kembali bersama Esto dan Esto. Kalau udah kami berdua berarti akan membahas sepak bola lokal yang pasti masih dari Liga 1. Iya, iyalah. Ini lagi rame-ramenya bursa transfer karena akan ditutup 15 Januari nanti. Bursa transfer di putaran kedua ataupun paruh musim. Nah, klub-klub berbenah. Iya. Kalau Persib memang ya bisa dibilang tidak terlalu juga banyak. Kita ngomong Persib dulu nih ya sekarang ada di posisi pertama karena bisa dibilang mereka sejauh ini sudah tampil oke, konsisten, tidak terkalahkan dalam 17 pertandingan. Tidak terkalahkan, mereka tajam kemudian juga kuat secara pertahanan, tapi juga mereka ingin terus menjaga kedalaman. Tantangan lebih besar pasti di paruh kedua, makanya memulangkan Zalnando lagi dari PSIS. Kalau Zalnando itu menurut saya alasannya adalah ketika Rezaldi harus sekitar 4 bulan lagi recovery, pemulihannya 4 bulan lagi dari cedera. Jadi memang kebutuhan itu penting. Zalnando penting dan kabarnya kan mereka juga akan melepas Mailson 5 ya. Mailson 5 itu akan dilepas dan akan kedatangan pemain belakang. Melepas pemain 5, tapi memang ini belum confirm ya. Yang pasti mereka baru mempermanenkan Adam Ales. Terus pemain baru siapa namanya? Faris Abdul Hafiz dipinjemin. Zulkifli Lukmansah dari EPA 20 itu dinaikin, dia striker. Terus siapa namanya memulangkan si Zalnando dari Semarang. Artinya memang ini kebutuhan Bojanudak untuk back kiri setelah si Rezaldi memang harus menepi lama dan harus 4 bulan lagi hampir sampai akhir musim dia kemungkinan belum bisa bermain. Kalau mungkin pulih cepat ya mungkin baik. Terus ada lagi si Deddy Kusnandar juga cedera kan cukup parah juga. Ya makanya ada Malis langsung dipermanenin. Makanya jadi artinya tambahan pemain pasti akan ada sebelum tanggal 15, pasti akan ada 1-2 pemain yang akan datangkan. Dan kemungkinan ada asingnya kalau memang Mailson jadi ke Sriwijaya gitu. Iya benar. Jadi ini kita menunggu sebenarnya dari Persib, walaupun memang Persib adem ayem nih ya, tapi menurut saya mereka masih butuh tambahan pemain untuk jaga-jaga dalam tanda kutip kalau mereka masih konsisten gitu untuk konsisten permainan mereka gitu. Belajar dari kasus Borneo pada musim lalu ketika sudah fase championship. Ini kan enggak ada fase championship tapi ini bisa belajar dari situ soal endurance ya. Kan ini bicara kompetisi panjang, pasti bicaranya endurance, seberapa tahan lamanya kalian konsisten. Ya kan? Karena itu yang paling menentukan. Nah, itu dibutuhkan kedalaman squad yang mumpuni. Sekarang kompetisi makin jauh loh, Iya, benar. Ke Papua, bentar lagi kalau Pare-Pare jadi Stadion B.J. Habibie dipakai lagi PSM. Artinya di putaran kedua ini tidak seperti di putaran pertama yang berkutat di Jawa. Nanti Kalimantan misalnya Barito udah jadi, pasti akan ke Demang Leman lagi gitu. Iya, betul. Artinya tidak seperti pertandingan di Jawa yang bisa dijangkau dengan kereta atau dengan jangkauan darat gitu. Ini akan bertambah jauh lagi dan ini menurut saya tim-tim yang di atas ini dan semua tim lah ini akan berpikir ulang menambah kekuatan mereka atau menambah jumlah pemain mereka minimal secara kuantitas mereka lebih banyak gitu dibandingkan sebelumnya gitu. Iya betul. Nah itu tadi kita bahas dari Persib. Sekarang dari posisi kedua ada Persebaya. Yang juga nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi datang pemain asing ya. Ada 2 yang sudah pasti, ada Dejan Tumbas dari Serbia dan juga Dimedimov dari Makedonia Utara. Itu enak banget ya, Tumbas, Dejan Tuku, Dejan beli namanya. Tumbas itu kan. Oh itu bahasa Jawa ya? Ya Tumbas itu bahasa Jawa. Tumbas, Dejan Tumbas gitu. Jadi ini 2 pemain, yang satu ini winger ya Dejan Tumbas ini jadi Serbia, yang satu Dimedimov ini back tengah. Jadi back tengah ini sebenarnya backnya lokal ya, Adek Raditya dan si backnya asing itu namanya agak susah sih saya. Itu tidak tergantikan. Nah itu riskan sekali. Nah dan mereka membeli Tumbas itu di Tumbas juga karena si Tony Firmansyah kemungkinan akan kecil sekali membela tim ini karena
U20 main akan di Piala main di Asia. putaran final di bulan Februari. Lalu Michael TC Tata belum ya kan? Michael Tata juga kemungkinan ke U23 kan mulai kualifikasi. Artinya Persebaya juga berpikir nih mereka belum maksimal, masih ada Hidayat yang masih cedera, masih pemulihan. Jadi saya masih meyakini ini kan tayang tanggal 12 ya Discord ini. Kita syuting tanggal berapa sekarang, tanggal 9. Artinya masih ketika kita syuting dan sampai tayang itu akan ada penambahan. Saya meyakini sampai tanggal 15 itu ada penambahan di Persebaya. Karena memang Persebaya butuh kedalaman lagi. Oke, di putaran pertama mereka hanya punya 6 dan sudah maksimal. Buktinya mereka runner up. Betul. Tetapi putaran kedua kalau mereka mau mengintip juara, itu memang harus udah nambah asing 2, pasti lokal harus tambah dan kabarnya sih ada yang akan datang gitu. Evan Dimas kan masih nganggur. Oh iya, benar gitu. bisa jadi ya. Tapi iya ya, ngomong-ngomong Evan Dimas, tar dulu deh. Iya. Sekarang ke Persijanya. Persija. Masuk Pedro Andrade, Yandi Sofyan. Ini juga sebenarnya yang keluar Pedro Diaz ya. Pedro Diaz satu pemain asing memang keluar. Gemuk banget sih. Iya memang enggak. Kayak saya gemuk ya. Ya memang enggak kurang berkontribusi. Betul. Kurang berkontribusi di Persija pada putaran pertama. Akhirnya masuk Pedro lainnya, Pedro Andrade. Ya, Pablo sebenarnya. Pablo Andrade. Kemudian ada Yandi Sofyan yang diharapkan bisa menjadi salah satu super sub di lini depan. Ya. Tapi kalau ngelihat petanya ya, kan pilihannya kan si Marco Simic itu klausulnya kan harus dimainkan di setiap pertandingan. Sedangkan Gustavo juga ya akan sangat kemungkinan memang kayak dulu ada Aji Kusuma yang jadi super sub di striker dan mungkin posisi itu diberikan kepada Yandi Sofyan. Dan sebenarnya kalau bicara Yandi Sofyan kan sebenarnya di Malut juga memang jarang dimainin juga ya. Tapi ketika dua musim lalu bersama Persikabo, terlepas Persikabo waktu itu degradasi dan punya Dimas Derajat, tapi beberapa kali dimainkan Yandi Sofyan itu ngegolin. Jadi subur. super sub. Jadi ini menurut saya ini bisa jadi sesuatu yang menarik bagi Persija dan juga Yandi Sofyan. Dan kalau lihat perjalanan Yandi Sofyan itu kan naik ketika di Persib, terus di Bali, terus turun jatuh sempat ke Persikota Liga 3 waktu itu, terus kembali lagi ke Persikabo dengan bersama Coach Jajang 2 musim terakhir sebelum pindah ke Malut, dia cukup bangkit gitu loh. Dan Yandi ini kan striker yang stylish gitu loh. Yang ini mungkin ini yang dibutuhkan oleh Persija saat ini. Tapi balik lagi, Persija kekurangan bukan cuma itu. Persija akan pasti kemungkinan besar kehilangan Donitri kan ya. Betul. Donitri lama, terus Rehan Hanan. Iya. Ferrari juga Ferrari kayaknya enggak. Yang U20 ya. Yang U20 ya Ferrari si Aditya Warman yang cadangan itu betul. Ya. Banyak kehilangan. Terus nanti U23 pasti akan ngambil Ferrari segala macam. Timnas di level senior juga Ferrari, juga si Rido, ada Witan yang dipanggil. Betul. Jadi sebenarnya ini Persija hampir kayak Persebaya, bedanya kalau Persebaya memang ada gap, tapi Persija ini memang pemainnya tidak terlalu banyak gitu. Ini yang menurut saya dibutuhkan untuk tambahan lagi. Dan apakah kita tunggu dari syuting ini sampai ke tayang sampai ke tanggal 15, apakah ada tambahan di Persija selain mereka ya? Iya. Karena dibandingkan tim lain Persija ini agak-agak diem-diem gitu. Iya benar, sama termasuk rumor yang paling kencang saat ini adalah Rico Simanjuntak nih. Ya katanya mau keluar kan? Iya katanya bakal hengkang dan kabarnya sih ke PSS Sleman. Kabarnya ke PSS Sleman. Tapi masa Persija nggak punya duit sih? Ya gue nggak tahu ya. Ini pertimbangan dari pelatih juga sih. Oke. Apa strategi pelatih? Tapi ya Rico kepake kan? Rico kepake. Gitu. Ya. Iya. Putaran pertama. Jadi nanti Rico ke Sleman tuh apakah dipinjamkan atau dijual? Gitu. Iya, jatuhnya dijual ya. Iya. Kita tunggu aja nanti seperti apa antara PSS Sleman dengan Persija. Ya termasuk rumor soal Rico ini. Kita tunggu kepastiannya apakah benar hengkang atau dia tetap stay di Persija. Tapi kabar kuatnya memang dia akan hengkang sih. Iya. Ya itu dia dari Persija. Bali United. Yang menarik adalah masukkan Boris Kopitovic, striker asal Montenegro. Ya, ini striker ini 29 tahun, 5 musim terakhir bersama Tampines Rovers di Liga Singapura Premier League, dan dia adalah top skor Liga Singapura 2022. 35 gol di Liga Singapura, dan musim ini dia setengah musim mencetak 16 gol dari 20 pertandingan. Artinya Boris Kopitovic ini adalah striker yang bisa dikatakan salah satu pemain asing di Liga Singapura yang bertahan lama dan cukup produktif gitu. Saya membayangkan dia mainnya kayak Alexander Duric sih.
Oh iya, Durix gitu. Jadi ini mungkin yang dibutuhkan oleh Bali karena memang Everton Nascimento belum terlalu maksimal. Terus yang menarik dari Bali adalah Kenzo Nambu yang dikabarkan keluar, tapi ternyata enggak gitu. Kemarin sempat rame tuh Kenzo Nambu tidak masuk skema Teko. Iya. Tapi ternyata aman-aman aja gitu. Tapi emang jarang ya mainnya? Jarang yang lebih banyak Mitsuru Maruka. Mitsuru Maruka, iya betul. Iya ini memang menarik ya bagaimana pilihan pemain dari Coach Teko sendiri sejauh ini walaupun sekarang Bali berada di peringkat keempat. Betul, dan Bali sekarang mulai seperti Persija memainkan pemain-pemain muda. Iya. Ada Karel, Rahmat Arjuna, betul. Terakhir Rahmat Arjuna cagul ke Persib itu. Jadi mulai dari pemain akademi mereka, makanya beda dengan beberapa musim sebelumnya yang jor-joran ya beli-beli seperti itu, tapi mereka justru memaksimalkan pemain dari EPA dan menurut saya cukup baik dan seperti Kadek Arel ternyata juga selalu tampil bagus. Rahmat Arjuna walaupun memang belum konsisten sebagai starter, tapi dia juga pilihan yang menarik gitu. Betul. Nah, itu tadi Bali United. Sekarang juga Bali United tuh banyak pemain cedera loh. Oh iya itu jadi persoalan juga. Cedera. Ada 2 yang masuk meja operasi kalau nggak salah. Iya. Dia masuk meja operasi. Jadi memang itu menjadi pertimbangan bakal ada pemain baru memang yang gue baca. Benar. Bali United bakal datang pemain baru dan pemain asingnya sudah diumumkan. Iya. Tinggal yang pemain lokalnya nih siapa yang akan didatangkan sama Bali United. Nah, terus Arema sendiri belum terdengar pemain barunya siapa, tapi pelatih barunya sudah ada. Kabarnya si salah satu backnya itu, gelandangnya akan pindah ke Sleman juga, Jayus Haryono. Oh si Jayus. Kabarnya Jayus itu jadi bareng dengan Rico. Jadi Jayus ini salah satu pemain. Saya agak kaget. Dia sebenarnya pemain kesayangannya Eduardo Almeida. Iya. Sempat bahkan Eduardo Almeida itu waktu pegang Arema beberapa musim yang lalu sempat pengen menawarkan Jayus itu ke klub Portugal. Kan dengan mainnya di gaya yang seperti itu. Coba ketika ditanya umur dia di atas 25 jadi nggak jadi gitu karena udah terlalu senior udah tua gitu di Eropa gitu. Dan Jayus ini ternyata saya pikir pindah ikut si Eduardo Almeida, ternyata justru kabarnya mendekat ke PSS Sleman gitu. Iya, kita tunggu aja nanti pergerakan dari Arema. Terus Persik Kediri baru Evan Dimas ya? Evan Dimas ini memang ya kita nggak tahu ya. Kita masih menunggu lagi sentuhan-sentuhan magis sih dari Evan Dimas ya. Tapi dalam 2 musim terakhir Evan Dimas memang menurun ya. Di PSIS, di Persik Kediri. Terakhir Arema. Pokoknya Arema dan PSIS musim lalu itu dia hanya bermain 11 atau 14 kali gitulah dalam satu musim. Jadi ini menurut saya sedikit banget dan Evan Dimas kan usianya belum terlalu senior, baru 29 tahun gitu. Iya betul. Nah, tapi kita berharap Evan Dimas minimal kembali ke setengah permainan dulu lah gitu. Nah, siapa tahu dia mau ke Persebaya gitu. Nah, kita tunggu aja kalau misalkan memang Evan Dimas bisa tampil oke lagi, bukan tidak mungkin dia bisa ke timnas. Iya. Ya kan masih besar ya harapannya ya gitu. Kita tunggu aja nanti akan seperti apa. Nah, terus Persita Tangerang masuk Ayom Majok dari Sudan Selatan, kemudian ada Tamirlan Kozubaev dari Kyrgyzstan, Eber Besa dari Bali United. Ini yang pemain asal Brazil. Terus yang keluar Marcelo Barbosa dikeluarin ya. Iya, Marcelo Barbosa udah lama. Kurang. Emang kurang. Kalau Tamirlan ini memang sempat di Persita waktu zaman pandemi yang main 3 kali itu. Oh, sama ini kita juga turut berduka cita buat manajer Persita ya, Pak Nyoman ya, kaget juga meninggal. Saya juga kaget. Kemarin sempat WhatsApp MO-nya Robert gitu. Ya katanya sakitnya tidak lama gitu. Hari apa masuk rumah sakit terus ada kabar duka itu. Jadi Pak Nyoman ini sebenarnya musim ini sudah tidak lagi jadi manajer tapi justru menjadi asisten manajer Pak Zaki di Timnas U17. Iya, di Timnas U17. Pak Nyoman Suryantara ya. U20 dan U17. U20. Enggak, dia 17. Oh, dia U17. Iya, karena kemarin saya baca di PSSI asisten manajer U17. Oh, U17. Pak Zaki itu bukan U20 doang ya? U17 juga ya? Pak Zaki dua-duanya. Oh iya, U17 dan U20 benar. Gitu. Benar ya, itu dah kita ya berdoa yang terbaik. Semoga almarhum diampuni dosanya ya. Orang yang sangat murah senyum sebenarnya. Iya, benar, orang yang baik ya. Orang baik itu Pak Nyoman. Oke, Persita tadi kita lanjutin lagi Mas Es. Persita itu Tamirlan kembali setelah sempat musim lalu katanya mau kembali tapi gagal, baru musim ini kembali lagi. Yang menarik ada Eber Besa itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat musim lalu bersama Bali, tapi di Kat Bali pulang sempat main di klub kecil di Brazil tapi Liga 2 kalau nggak salah. Terus balik lagi sekarang ke Persita dan ini memang mungkin cocok
karena ya pelatihnya kan Brazil juga ya, Fabio Fundes, dan tidak perlu lama. Yang justru yang menarik ini siapa namanya yang Sudan Selatan? Iya, Ayo Majok ini kan kita jadi inget pemain PSS Sleman yang siapa? Iya, Ajak Riak. Namanya hampir-hampir sama gitu. Nah, tapi si Ayo Majok ini saya belum melihat tracknya di timnas ya, beda dengan Ajak Riak kan sering dipanggil ya. Iya. Tapi kita tunggu bagaimana, karena ini menarik juga fenomena pemain Afrika tapi dari Sudan Selatan. Iya, negara-negara yang mungkin kedua ya di Afrika ya, bukan atas ya. Betul. Bukan atas. Seperti Yuran Fernandes dan beberapa pemain dari Cape Verde. Iya. Terus dulu di PSM sempat mendatangin main Togo. Beberapa main Togo zaman Ali Gaddafi segala macam. Itu menurut saya juga menarik gitu. Kalau biasanya kan Kamerun, Nigeria, Ghana gitu ya. Tapi tiba-tiba ada Sudan Selatan dan ini menarik sekali. Tadi Sudan Selatan juga bermain di kualifikasi Piala Afrika walaupun memang sedang tidak bagus gitu, kualifikasi lanjutan gitu. Bener, dulu tuh kayak zaman-zaman ada dari Liberia tuh. Ini banget tuh Liberia. Betul. Tuh. Apa namanya? Si Falah Johnson, ya, Christopher Bre, Stephen Weah. Iya itu dari Liberia. Kemudian apa namanya, zaman kesini-sini lagi tuh Afrikanya Mali ya kan makan Konate, Guinea. Terus siapa Ezekiel di hasil Chad ya. Chad ya. Ini sekarang mulai muncul tuh Sudan Selatan. Tapi gitu jangan lupakan kakaknya Andre Onana, Nana Onana, benar-benar. Ini pendukungnya Persikap Depok ini ya. Itu dia ya, kita tunggu aja. Nah, Borneo sekarang. Matius Pato balik lagi. Tapi Leo Gaucho tiba-tiba di-cut. Iya, padahal subur ya. Subur tapi di beberapa pertandingan terakhir mandul. Jadi ini kayaknya memang keputusan yang sulit. Mereka nggak mungkin nge-cut lini belakangnya Ronaldo atau Christopher atau si orang kuat kok, bagus mainnya. Hirose gitu. Ya kemungkinan yang terbesar dipotong adalah ya Leo Gaucho dan mendatangkannya Pato. Nah, Pato ini dijual dengan mahal, pulang dengan gratis nih. Iya, enak gitu, ya. Iya, ini. Jadi katanya kata Bos Nabil gitu, gara-gara penjualan ini dia bisa bikin training ground segala macam. Baliknya gratis. Nah, tapi apakah Pato masih bertaji seperti 2 musim yang lalu? Ya, kita 1 musim yang lalu, kita tunggu nih. Betul. Nah, satu lagi Ricky Cawor dari PSS Sleman ya. Iya. Gokil ya. Kenapa ini bisa jadi ini? The next-nya Ahmad Hardianto mungkin. Ahmad Hardianto ya. Sempat kan di Borneo kan, walaupun jarang main tapi ketika main nggak golin gitu. Tapi mungkin Ricky Cawor juga bisa dipasang lebih ke sayap ya. Mungkin bisa seperti itu. Walaupun sayapnya Borneo banyak sih. Iya, PSBS Biak ada banyak loh pemain-pemain barunya. Siapa aja? Pemain-pemain asingnya PSBS Biak itu dari Amerika Latin juga. Ada beberapa yang sudah coba direkrut dan satu sudah datang sih. Nih coba gue lihat dulu ya. Asal Argentina satu. Oke. Langsung gabung latihan. Ini yang sudah gabung latihan. Siapa dong? Atau tambah? Gue lupa deh yang di-cutnya siapa. Tapi yang pasti sudah ada striker barunya mereka. Yaitu bentar, namanya ini Ariel siapa ya? Ariel Nahuel Pan. Nahuel Pan. Jadi dari Argentina dia. Sudah mulai latihan sama tim PSPS. Jadi ya itu bisa jadi tandemnya Arga Naras berarti ya. Iya, kemungkinan. Ya ini kita masih tunggu nih. Bagaimana nanti kiper dari Ariel yang diharapkan bisa nambah ketajaman. Rumor yang menarik dari PSBS adalah mendatangkan Rame Rumakik nih. Oh iya, lagi coba dinego. Iya, jadi Rame Rumakik benar. Jadi Rame Rumakik ini kabarnya itu sebenarnya kontraknya habis akhir tahun lalu ya. Tapi kemarin masih main lawan Persipura masih main dan ada kemungkinan dia sampai akhir musim tetap pemain sudah nego tapi dipinjamkan statusnya ke Persipura. Baru setelah Liga 2 selesai dia ke PSBS gitu. Kabarnya sih seperti itu. Bisa jadi ya seperti itu dan ini juga si Ariel tadi itu pemain usia 37 tahun rekan satu timnya 37? Si Julian. Iya, rekan satu timnya Julian Velasquez. Di sana. Jadi memang dan Jonathan Machado di Liga Bolivia. Jonathan Machado. Iya, itu kan jadi kan 3 pemain itu satu tim tadinya di Liga Bolivia gitu. Jadi memang ya diharapkan si Ariel Nahuel Pan ini bisa nambah ketajaman si PSBS Biak. Oh iya. Yang pasti PSBS Biak kan sebenarnya kan
cukup bagus ya, siapa sih Rob Mabin itu ya? Iya. Wop Mabin ya. Wop Mabin itu cukup bagus. Tapi kalaupun akhirnya mendapatkan Rabe Rumakik ini tambah gila lagi nih sebenarnya. Iya, tapi betul. ini persaingan makin bagus dan mereka mainnya di Papua. Iya. Itu akan memberikan sesuatu yang berbeda. Energi tersendiri. Sama dengan Maluku ketika pulang ke Kiraha iya, gitu benar. sebenarnya. Nah, kita PSM Makassar, Adilson Siva dipinjamin ke Persekat ke Liga 2. Ke Tegal ya. Untuk menyelamatkan Persekat dari ancaman degradasi. Dan juga ya itu menyeimbangkan keuangan finansialnya PSM juga sih ya dalam situasi yang kemarin kita tahu lah kabarnya PSM Makassar ya sekarang ya mereka coba mengefisiensi dengan ya udah lepas aja soalnya uang terus pokoknya. Iya, nah terus Malut United Junior Brandao, Cece Menehes yang masuk. Yes. Mereka meminjamkan 3 pemain lokal, Ikhlasul Kodri, Pramudia sama Yandi Sofyan. Betul. Kalau Ikhlasul itu ke PSPS, Ikhlasul PSPS ya. Pramudia ke PSIM. Nah, itu 2 itu ke Liga 2, yang 1 ke Liga 1. Mereka harus berpisah dengan siapa? Syait ya? Ya, Casio Set, Victor Mansarai dan juga Tatsuro Nagamatsu. Iya, kalau dari 3 ini sebenarnya yang masih bertahan Casio. Tapi Casio kabarnya itu anaknya kan ada something dan butuh rumah sakit rasional yang tidak tersedia di kota Ternate. Itu salah satu alasannya katanya itu. Iya betul. Victor Mansarai juga ya. Iya, Victor Mansarai sih nggak maksimal sih. Iya betul. Padahal waktu sama PSM oke ya dia. Iya. Ya itulah Tatsuro Nagamatsu juga masih kurang. Betul. Justru yang si siapa El Chino. Ya Diego. Ya betul, itu bagus Diego, banget. Itu bagus dia mainnya. Oke, PSIS Semarang, Gustavo Moura Sousa yang dimainkan, direkrut Gustavo Moura Sousa, terus yang keluar Fernandinho, Taufik Skandari sama Zalnando yang dibalikin ke Persib. Yang menarik adalah Sudi Abdillah sudah bisa dimainkan lagi dan siap dimainkan lagi bersama siapa namanya Delvin Rumbino, sudah fit dan putaran kedua dijamin bisa main lagi. Gitu aja. Kalau di Pak Yoyo ya Pak Yoyo. PSS Sleman yang keluar Danilo Alves, Moon Chang Jin, Irham Mila dan Ricky Caur. Irham Mila nih yang akhirnya 6 tahun setengah sih. 6 tahun setengah pisah dan dari ke Padang. PSS Sleman. Iya. Ya, Irham Mila ke Padang nih. Irham Mila kan karena waktu di PSS itu dia sempat mencuat ya karena itu ya juara AFF ya waktu itu ya. Dan U22 ya. Ya, dia dipanggil sama Luis Milla. Iya betul. Irfan Mila dipanggil Luis Milla gitu waktu itu. Tapi sayangnya cedera parah yang membuat dia agak sedikit menurun waktu itu dan akhirnya kali ini ya mungkin dia ingin mendapatkan menit bermain yang lebih akhirnya hengkang. Iya, betul. Itu pilihan sih akhirnya. Sama Ricky Caur juga. Oke, Barito Putra. Ini back lawas dibalikin sama mereka. Anderson Nascimento, kemudian ada Renan Alves. Kemudian ada Mati Meyer yang direkrut untuk memperkuat lini tengah nih. 3 pemain asing yang direkrut adalah pemain Liga 2 semua. Iya benar, pemain Liga 2 semua. Tapi kualitasnya bagus. Terutama kalau Mati Meyer bawa Bayang-Bayangkara di papan atas kan. Lolos fase ke playoff. Begitu juga Nascimento. Nascimento itu agak sedikit rame karena Persela kenapa melepas itu gitu. Tapi ya tawaran Liga 1 bos. Iya gitu. benar, lumayan uang transfernya. Iya. Renan Alves juga. Dia terakhir di FC Bekasi. Iya betul. Nah ini apa namanya ya salah satu pergerakan bursa transfer ya mungkin Barito juga agak kesulitan. Iya betul. Makanya dia tidak ingin ngambil ataupun beli kucing dalam karung. Gue ngambil yang tahu kualitasnya dan mereka masih oke. Walaupun dari Liga 2 ya masih ini. Oke, terus ada yang keluarnya ada Lukao, Cesu Menehes dan Yosef Ejejari. Yosef Ejejari direkrut Madura United. Gak maksimal sih. Iya direkrut Madura United. Nah terus Persis Solo. Cleilton Santos, Juan Torres, asisten pelatih yang baru datang itu belum katanya datangin siapa pemain JDT belum ada kabar lagi. Iya betul, kita tunggu aja pergerakan dari Persis. Kemudian Madura United nih, karena kan mereka akan berupaya keras ya untuk bangkit. Ada Brian Angulo dari Kolombia, Miswar Saputra, terus Miftah Sani, Yosef Ejejari datengin. Keluarnya Marcel Usemahu, Christian Rontini, Noriki Akada. Ya, itu Noriki Akada itu level Liga 2 musim lalu gitu. Iya terus benar. Rontini bukan karena ngalahin Indonesia ya, dia keluar tapi memang KPI-nya nggak memenuhi gitu. Iya betul. Semen Padang nih yang katanya akan gencar. Iya, kata Pak Andri Rosiade. Ingin degradasi. Iya. Ya, mereka datangkan Irham Mila, kemudian Ihsan Pratama ini juga salah satu yang lumayan lama di Liga 2 dan salah satu gelandang yang oke. Oke, ya benar. Terus ada Zidane Afandi, Al Hassan Wakaso dari Ghana, Marco Baisinho, Bruno Gomez, Filipe Chabi. Iya, ini pemain-pemain asing Portugal baru datangin semua Iya.
Terus ini menurut saya ya pilihannya, dan mereka yang didatengin salah satunya dia kiper di apa namanya di Semen Padang, kiper asing. Jadi tambah lagi kiper asing jadi 10 sekarang. Itu dia, yang keluar adalah Charlie Scott, Miswar Saputra, Ramadan, Miftasani dan Al-Muzani. Iya, yang pasti Charlie Scott udah dapat klub di Liga Kamboja, mantan main MU ini. Oh iya betul. Oke, itu dia, kita tunggu saja bagaimana kiprah dari klub-klub dalam pergerakan bursa transfer ini dan dampaknya seperti apa. Karena pekan ini sudah dimulai. Yes. Untuk pekan ke-18 Liga 1 2024-2025. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa buat nyaksiin serunya Liga 1 di video dan juga Indosiar, betul. Yang pasti gue yang paling tunggu dari semua pemain yang sampai sekarang di bursa ini adalah Boris Kovačević. Iya, mau setajam apakah dia bersama Bali United? Yes. Ya, kita tunggu nanti dia lawan siapa terdekat ya? Bali United lawan apa ya terdekat? Nanti kita cek lah. Oke, dengan demikian sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, kemudian TikTok dan juga di Facebook. Jangan lupa terus subscribe channel YouTube-nya Skor Indonesia. Kita juga ada di Noise, dan kita kalau teman-teman pengen update Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan Liga 4 yang regional sekarang lagi jalan hanya di skor.id. Lalu ada yang daging banget di Skor Spesial. Oke, dengan demikian gue Rasatnan. SRS tuh. Sampai jumpa lagi.